Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agno Fadila Ramadhani. Di sini saya akan membacakan reading naskah monolog Nasib Sial Seorang Badut karya Agus Nur. Musik riang mengawali pertunjukan, musik pengiring atraksi badut, atau musik sirkus, bisa juga dangdutan, atau mungkin musik atraksi topeng monyet. Aktor yang memainkan monolog ini bisa muncul atau sudah ada di panggung. Ia berpakaian gaya badut, tapi bisa dikombinasikan dengan jas atau pakaian lainnya. Riasannya gaya badut. Bisa juga pada awal atraksi ia memakai semacam topeng badut, tapi nanti saat mulai bicara kemudian melepaskannya, pertunjukan dimulai dengan atraksi badut itu. Akan menarik bila aktor menguasai atraksi-atraksi badut, seperti memainkan 3 bola atau 3 botol yang dilempar bergantian, atau muncul dengan sepeda roda 2 atau 1 melakukan atraksi hula hoop, sementara musik membangun suasana riang. Badut itu melakukan atraksi-atraksi kocaknya, gerakan-gerakan yang dimasukkan untuk mengundang tawa. Gerakan-gerakan slapstick atau lainnya yang kadang konyol. Mungkin gerakan itu tidak mengundang tawa, melainkan memunculkan ironi. Sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tak menarik perhatian. Ia terdiam. Musik berhenti, wajah badut itu makin terlihat kusut. Ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang lain akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang lain tertawa, apalagi kamu sedang tak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Saya punya kawan, dia seorang pelawak, dan sekarang di penjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong dan mendatangi orang itu, berteriak dan menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu. Begitu orang-orang kampung berteriak marah, berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun yang datang di masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, ngapain kalian pada datang untuk mencari saya? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Dan siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Bertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan.
bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang lagi ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden toh. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudahlah, jangan ngomong lantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya juga lumayan. Bapak saya sering dundang, karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja kalah lucu oleh sama politikus. Terdiam sesaat, musik membangun suasana. Badut itu mendadak terhenyak, menatap ke satu arah, seakan ada yang mendadak muncul. Badut itu merapikan diri, agak gugup, lalu mendekati. Aduh, aku gak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf, berantakan. Menyodorkan kursi panjang, kursi yang biasa ada di warung. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Ia mencari-cari makanan di antara barang-barangnya yang berantakan. Tapi tak menemukan makanan apapun. Kamu gak haus? Gak lapar? Syukurlah, kebetulan saya tak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Lalu bicara kepada penonton. Yang datang pacar saya loh. Jangan terus mengejek begitu dong. Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu. Ganteng kan? Apalagi manis. Namanya Haza. Nama panjangnya Haza. Lalu kembali mendekati ke arah di mana seakan duduk pacarnya. Terima kasih, kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih, kalau kamu terus ingat saya, kamu pasti kangen. Ya, saya juga. Rindu tuh berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Bergaya malu-malu, duduk di kursi panjang itu. Seakan pacarnya yang ada di sampingnya. Dan sambil bicara, ia pelan-pelan bergeser mendekati pacarnya itu. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Duduknya bergeser mendekati pacarnya. Katanya kamu punya pacar baru. Pelan bergeser mendekat. Lebih cantik dan manis. Kurus lagi. Makin bergeser. Lebih kaya. Makin bergeser mendekat. Hingga sampai di ujung kursi panjang itu. Tapi percayalah. Apapun yang terjadi. Aku tetap cinta kamu. Menyanyikan lagu Sumpah I love you so much. I miss you. Makin bergeser mendekat ke ujung kursi. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Dengan gaya malu-malu ia terus mendekati pacarnya. Hingga tanpa sadar ia sudah ada di ujung kursi panjang itu. Dan akhirnya terjatuh tergelimpang dari kursi. Ia menjadi tersadar. Celinguan melihat sekeliling. Haza! 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 Tak ada siapa-siapa. Tak ada yang datang.
Badut itu langsung murung. Ternyata hanya khayalan saja. Gak ada pacar, saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Musik membangun suasana antara romantis dan sedih. Badut itu memandangi wajahnya di cermin. Kemudian menangis terisak. Kadang di antara isak tangisnya, ia terlihat terkekeh pedih. Sembari nahan isak tangisnya, pelan-pelan badut itu mengganti pakaiannya. Atau secara ternik, ia membuka pakaiannya dan di dalamnya ia sudah memakai pakaian yang lebih rapi. Kini, badut itu sudah memakai pakaian yang lebih necis. Seperti telah berubah menjadi orang penting. Ia bergaya dengan pakaian barunya. Itu dengan gerakan yang tetap serupa, badut. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren. Kini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya, saya tetaplah seorang badut. Sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjelentik-jentikkan jari seperti ini, menggerakkan jari saya, tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya, semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh saya tak pernah merasa setolol saat ini. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai sampai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya. Tapi karena kemampuan disukai banyak orang, semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang yang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan di partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada dengan pilkabe. Tapi ada yang bilang, pilkabe itu nggak boleh dicoba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya
Saya menang dong pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang lain tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang yang bersorai-sorai penuh pemujaan. Mereka berteriak-teriak mengeluh-ngeluhkan. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Teriakan-teriakan itu terus bergema, makin keras dan antusias. Badut itu pun berdiri di atas meja, memandang sekeliling, bagai melihat jutaan manusia yang meluk-ngelukannya. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar pemimpin saja. Biar para pemimpin saja. Kembali terdengar sorak-sorai, teriakan-teriakan pemujaan. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Teriakan-teriakan itu terus bergema, makin bertambah keras. Sementara badut itu berdiri dan terkekeh aneh di atas meja. Cahaya perlahan mulai padam. Sudah selesai pembacaan naskahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.